Ini masih serial tentang musibah, bagaimana kita melihat musibah dan bagaimana sikap kita menghadapi musibah. Terus pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, sabar terus, kapan solusinya buat saya? Nah, di dalam ayat rentetan musibah ini, kita akan bahas potongan ayat terakhir, yaitu Al-Baqarah 157. Sebelumnya kita bahas 155 dan 156. Ya, ini kita akan bahas episode berikutnya tentang melihat musibah. Selamat datang di Janatis Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di potongan ayat 157 di surat Al-Baqarah tentang musibah. Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Setelah kita membahas tentang bagaimana itu musibah itu seperti apa, kemudian sikap kita seperti apa, dan setelah kita menjalani sikap seperti itu dan menjadi orang yang sabar, Allah mengatakan tentang orang yang sabar itu, ulaika alaihim, mereka itu, orang-orang yang sabar itu, atas mereka salawatun min rabbihim, salawat dari Rabb mereka, wa rahmah, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Porsi pertama ayat ini bahwa Allah mengatakan ulaika alaihim salawat, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Sebelum bahas ini, baiknya kita bahas satu kisah keteladanan seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim yang dibicarakan di Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah nabi termasuk Nabi Ulul Azmi, yang berarti beliau adalah salah satu di antara nabi yang ujiannya paling berat. Dan ujian Nabi Ibrahim tersebut luar biasa. Mulai dari kecil, Nabi Ibrahim lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang seluruhnya tidak menyembah Allah. Ketika dia lahir, tidak satu pun yang menyembah Allah. Seluruh orang pada saat Nabi Ibrahim lahir, semuanya tidak menyembah Allah. Sampai Al-Quran menggambarkan Nabi Ibrahim menganggap pertama kali itu bintang sebagai Tuhan, ternyata bukan. Matahari sebagai Tuhan, ternyata bukan. Bulan sebagai Tuhan, ternyata bukan. Ibrahim kecil mencari sendiri Tuhannya. Karena dia hidup di lingkungan itu. Ini ujian yang berat bagi kita. Ujian yang berat ketika seorang lahir di lingkungan di mana di situ tidak disembah Allah, dan lebih parahnya lagi, ayahnya, ada yang menyebut pamannya Nabi Ibrahim, ada yang menyebut ayahnya Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang membuat Tuhannya, yang membuat patungnya. Artinya anggota keluarganya sendiri, ayahnya sendiri punya peran penting dalam penyebaran bahwa kita menyembah selain Allah. Dan Ibrahim lahir dalam kondisi lingkungannya seperti itu. Kemudian ketika Ibrahim tumbuh menjadi anak yang remaja, Al-Quran menyebutnya dengan fatan, yuqalu lahu Ibrahim, anak muda. Fatan itu adalah fase pertama dari orang muda. Ketika anak-anak beranjak usianya menjadi pemuda atau syabab, maka fase pertama dia balik itu disebut dengan fata. Ya, artinya kalau hari ini kita bisa sebutlah umur 13 dan 12 tahun. Dan kecenderungan anak-anak yang pada usia labil itu adalah ingin mendapat pengakuan. Dan untuk mendapat pengakuan, maka dia akan lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di lingkarannya. Karena itu nanti kita akan temukan orang-orang yang buat tato, karena dilihat di lingkarannya orang-orang buat tato semua. Supaya diakui, saya bikin tato. Atau supaya saya diakui, teman-teman nongkrong saya semuanya ngerokok, saya juga ngerokok. Karena pengen diakui oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Tapi Ibrahim, pada usia yang sangat muda itu, beliau malah tidak melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak seusia itu. Beliau malah melakukan hal yang luar biasa, dan itu menentang status quo. Yang dia lakukan adalah menentang hal yang sudah terbiasa dilakukan pada tradisi pada waktu itu, yaitu menghancurkan semua berhala yang ada. Dan ini luar biasa berat untuk anak seusia itu. Dan akibatnya dari perlakuan yang dia perbuat, itu bukan hal yang gampang. Karena setelah itu Ibrahim dihukum, dan hukumannya itu luar biasa, yaitu dia dilempar ke dalam api. Al-Quran menggambarkan bagaimana hukuman terhadap Ibrahim dilempar ke dalam api. Rajanya mengatakan, ubnu lahu bunyanan, dirikanlah untuk Ibrahim itu sebuah bangunan. Dibikin bangunan tinggi, kemudian bangunan itu dibakar, kemudian lempar Ibrahim dari atas itu. Ini hukuman yang luar biasa beratnya, ini nggak tanggung-tanggung. Artinya hukuman terhadap orang yang berani mengganggu-gugat berhala itu seperti ini. Dan Ibrahim sudah mengetahui hukumannya akan seperti itu, tapi beliau tetap melakukan. Ujian pertama Ibrahim ketika dia masih kecil dan masih usia sangat belia, itu sudah seberat itu. Kemudian yang ketika Ibrahim beranjak dewasa, kemudian menikah, dan setelah menikah menunggu anak, dan akhirnya lahirlah Ismail. Dan ketika Ismail sangat usia yang masih kecil itu, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan anak keluarganya biwadin ghairi dzi zar'in, di mana ditinggalkan di lembah yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan. Ini Al-Quran menggambarkan sangat spesifik. Di lembah itu, jangankan manusia ataupun hewan, bahkan tumbuhan sendiri nggak mau tumbuh di lembah itu. Dan Ibrahim terpaksa
mendapat ujian untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah, bahkan tumbuhan pun gak mau tumbuh di sana. Apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim tunduk pada apa yang Allah perintahkan dan beliau meninggalkan anak dan istrinya. Ini ujian berikutnya. Ketika kemudian ujian lagi datang, ketika anaknya sudah agak besar, Ismail alaihissalam sudah agak besar, Ibrahim bertemu dengan anaknya dan anaknya sudah cukup paham dengan pekerjaan, artinya di usia yang mungkin sekitar 15 atau 16 tahun, karena Al-Quran menggambarkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah sampai pada usia di mana dia bisa bekerja, Allah beri ujian lagi untuk Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Ujiannya adalah ujian yang kalau diberikan kepada kita mungkin gak satu pun dari kita melakukannya, yaitu menyembelih anak sendiri, dan anak ini anak yang dia cintai. Dan Al-Quran menggambarkan sangat luar biasa bagaimana Ibrahim bermimpi berkali-kali, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Ibrahim bermimpi berkali-kali dan beliau sampaikan kepada anaknya Ismail, inni ara fil manam, semuanya saya melihat berkali-kali dalam mimpi saya, anni adbahuka, bahwa saya menyembelihmu. Kemudian Ibrahim luar biasa, beliau tahu bahwa ini mimpi dan beliau ngomong kepada anaknya, tapi beliau nggak perintahkan anaknya, nggak menyuruh anaknya. Ibrahim malah memberikan musyawarah untuk anaknya. Saya mendapatkan mimpi seperti ini, bagaimana menurut pendapatmu wahai Ismail? Dan like father like son, anaknya juga taat seperti ayahnya. Dan anaknya mengatakan, karena anaknya tahu sekali bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu, maka Ismail mengatakan, ya abatif al-matumar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail mengatakan, ya abatif al-matumar, wahai ayahku, lakukanlah yang Allah perintahkan. Dan terjadilah kisah penyembelihan Ismail. Dan gambaran Al-Quran sangat luar biasa. Di Al-Quran disebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika dua-duanya Ibrahim dan Ismail sudah pasrah, kemudian Ismail dibaringkan dan ayahnya akan menyembelih anaknya. Kemudian wa tallahu lil jabin, Ibrahim menggeser wajah Ismail ke samping dan tangannya gemetar. Ini Ibrahim tahu ini tugas yang berat, tangannya gemetar, dan tangan yang gemetar itu nempel ke wajah anaknya, dan anaknya tahu bahwa ayahnya gemetar akan menyembelih anaknya. Tapi Ibrahim tetap melakukan. Ketika akan menyembelih Ismail, wa fadainahu bi dzibhin azim, kata Allah, kemudian kami tebus Ismail itu dengan penyembelihan hewan atau kambing atau domba. Tidak jadi, Ismail tidak jadi dibunuh, tidak jadi tersembelih, yang tersembelih adalah kambing ataupun domba. Ini adalah beberapa fase saja dari kisah Ibrahim yang dituliskan dalam Al-Quran, betapa banyak Ibrahim menghadapi ujian dalam hidupnya, dalam fase hidup. Bahkan ujian itu kalau seandainya apa yang terjadi di fase Ibrahim ini menjadi sunnah dan harus kita lakukan, mungkin gak ada satupun dari kita yang sanggup melakukannya. Tapi Ibrahim sudah melalui semua fase tersebut. Kemudian Al-Quran tidak menggambarkan Ibrahim dapat hadiah apa dari Allah. Setelah sekian banyak musibah, lompat ke api, meninggalkan anak dan istri ketika lagi akan melahirkan atau ketika anaknya masih bayi, dan ketika anaknya tumbuh dan anaknya dia cintai, anak yang tumbuh dengan cara yang baik, dengan tumbuh kembangnya menjadi orang yang baik, Allah merintahkan untuk disembelih. Ini tugas yang luar biasa berat, tapi kita tidak mendengar hadiah untuk Ibrahim apa. Namun kita mendengarnya beberapa tahun setelah itu, bukan beberapa tahun, mungkin beberapa abad atau beberapa senturi setelah itu. Ibrahim melewati beberapa musibah itu, dan kita tidak tahu hadiah untuk Ibrahim apa. Tapi sampai hari ini, hingga detik ini, umat Nabi Muhammad, kita bukan lagi umat Ibrahim, kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir hayatnya umat Nabi Muhammad SAW, kita akan senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak bersalawat kepada Nabi siapapun kecuali Nabi kita Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ini adalah hadiah yang spesial dari Allah kepada Nabi Ibrahim karena kesabarannya yang luar biasa. Mulai dari Rasul sampai akhir zaman, itu senantiasa manusia akan bersalawat, dan itu masuk ke dalam bacaan sholat yang setiap hari kita harus bacakan. Dan tidak cuma itu, tradisi yang dilakukan oleh istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, itu senantiasa dilakukan oleh kita. Kalau kita pergi haji, itu kita pergi menunggu antrian sekian panjang untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar. Allah tetap mencatat jasa Ibrahim, itu sampai di akhir zaman kita akan melakukan jasa tersebut. Dan ini luar biasa dari Allah. Dan hari ini pun, sampai detik ini, kita kalau sholat, kita pasti mengucapkan salawat kepada Nabi Ibrahim. Dan kita kembali kepada ayat ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dan Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu, dia akan mendapatkan salawat langsung dari Rabbnya. Kita tahu Ibrahim dengan kesabarannya luar biasa. Kita umat Islam bersalawat kepada Ibrahim. Dan Allah mengatakan kepada orang-orang yang sabar, Allah akan bersalawat kepada orang-orang yang sabar tersebut. Maka yang pertama adalah bagi orang yang sabar, salawatun min rabbihim
Pertama, dapat salawat dari Rabbnya. Yang kedua adalah dapat rahmat dari Allah. Kita kalau udah dapat rahmat dari Allah, hidup sesusah apapun gak akan jadi masalah. Dan yang terakhir adalah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka ini orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika kita mendapat musibah, kemudian kita bersabar, belum tentu solusinya datang. Bisa jadi ketika kita miskin, kita sabar dengan kemiskinan terus bekerja, belum tentu kita kaya setelah itu. Atau kita sakit, kita bersabar, belum tentu kita besoknya langsung sembuh. Itu belum tentu. Bisa jadi langsung sembuh, bisa jadi tidak. Karena Allah akan memberikan sesuai dengan Allah yang inginkan. Semua permintaan kita Allah ijabah, cuman waktunya Allah yang menentukan. Tapi yang pasti kita tahu adalah ketika kita sabar, Allah mengatakan bagi kita adalah Allah berikan yang pertama adalah salawat, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga adalah hidayah. Dan hidayah ini adalah barang mahal. Hidayah ini adalah barang yang kita cari. Kalau seandainya kita sudah dapat ini, kita nggak masalah dengan yang lain-lain. Karena itu setiap kali kita menghadapi musibah, poin penting yang harus kita ambil adalah setelah musibah ini, Allah menyiapkan hadiah yang luar biasa besar untuk kita, bukan setelahnya. Bahkan ketika kita menghadapi musibah itu, kita bersabar, Allah berikan kepada kita salawatnya langsung, rahmatnya, dan juga hidayahnya. Dan hidayah ini kalau kita sudah dapat, itu sudah cukup buat kita. Inilah beberapa pembahasan tentang musibah, semoga bermanfaat buat kita dan buat kami pribadi. Terima kasih.